Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Melisa, Universitas Bina Bangsa Getsempena, Prodi Keperawatan, dosen pembimbing Inulda Huta Barat, MPD. Jadi materi yang saya bahas yaitu 1. Ragam bahasa berdasarkan jumlah penutur dan luas penyebarannya. 2. Ragam-ragam bahasa Indonesia. 3. Penggunaan huruf kapital. 4. Penggunaan huruf miring dan tebal. 5. Pembentukan kata atau afiksasi. 6. Pembentukan kata atau reduplikasi dan kata majemuk. 7. Kalimat pola dan jenis kalimat. 8. Kalimat efektif. 9. Pengertian dan jenis paragraf. 10. Syarat pembentukan paragraf dan metode pengembangannya. Jadi, yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan jumlah penutur dan luas penyebarannya. Ragam bahasa yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan. Pemahaman akan perbedaan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia penting untuk menjaga keberagaman budaya dan memperkuat persatuan bangsa. Secara umum, ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan jumlah penutur dan luas penyebarannya menjadi dua kelompok besar yaitu 1. Jumlah daerah, jumlah penutur, luas penyebaran, ciri-ciri, contoh. 2. Bahasa Indonesia, jumlah penutur, luas penyebaran, ciri-ciri. Yang kedua adalah ragam-ragam bahasa Indonesia. Ragam-ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, topik pembicaraan, hubungan antar pembicara, dan media yang digunakan antar pembicara dan media yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ragam bahasa adalah: pertama, situasi; kedua, topik; ketiga, hubungan antar pembicara; keempat, media. Jenis-jenis ragam bahasa: 1. Dialek. 2. Sosiologis. 3. Register. 4. Idiom. Yang ketiga adalah penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital adalah aturan dalam tata bahasa yang mengharuskan penggunaan huruf besar pada awal kata atau di posisi tertentu dalam tulisan untuk menandai atau frasa yang memiliki arti khusus atau penting. Penggunaan huruf kapital tidak hanya untuk tujuan estetika, tetapi juga untuk memberikan struktur yang jelas pada tulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami konteks satu kalimat atau istilah. Berikut adalah pengertian lebih rinci tentang penggunaan huruf kapital. Pertama, awal kalimat. Kedua, nama diri. Ketiga, nama gelar, jabatan, dan nama panggilan. Keempat, nama hari dan bulan, sejarah, dan hari raya. Kelima, nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Keenam, judul, buku, artikel, majalah, dan karya tulis. Ketujuh, awal kutipan langsung. Kedelapan, singkatan nama resmi, gelar, dan lembaga. Materi yang keempat adalah penggunaan huruf miring dan tebal. Huruf tebal. 1. Penegasan. Digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf NU dalam kata ngarai adalah huruf konsonan gabungan. 2. Bagian karangan. Digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab, misalnya bab 1 pendahuluan. Huruf miring. 1. Pengkhususkan. Digunakan untuk menonjolkan atau mengkhususkan suatu kata atau frasa dalam kalimat. Misalnya, buku Harry Potter sangat populer di kalangan remaja.
2. Kata tidak dalam kalimat tersebut memiliki makna penolakan. 3. Judul karya digunakan untuk menuliskan judul buku, film, lagu, atau karya seni lainnya. Misalnya, saya sedang membaca novel Laskar Pelangi. Kata asing. Kata asing yang belum diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia biasanya ditulis miring. Misalnya, dia sangat menyukai kopi espresso. Materi yang kelima adalah pembentukan kata afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Afiksasi terdiri dari 4 jenis. Pertama, prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di awal kata dasar. Yang kedua, sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar. Yang ketiga adalah infiks, disisipkan di tengah kata dasar. Yang keempat, konfiks adalah kombinasi dari prefiks dan sufiks yang digunakan secara bersamaan. 6. Pembentukan kata reduplikasi dan kata majemuk. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan cara mengulang atau sebagian kata dasar. Reduplikasi sering digunakan untuk memberikan makna tertentu pada kata, seperti jumlah yang banyak anak-anak, buku, menegaskan makna. Contohnya sangat-sangat, benar-benar, menunjukkan gerakan yang berulang. Contohnya bolak-balik, mondar-mandir. 7. Pola kalimat dan jenis kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, mengandung subjek dan predikat, serta memiliki makna yang lengkap. Kalimat berfungsi sebagai menyampaikan suatu informasi, ide, perasaan, dan perintah kepada si pembaca ataupun si pendengar. Unsur penting kalimat. Setiap kalimat harus memiliki subjek dan predikat, yang mana hal tersebut dapat dilengkapi dengan objek, perlengkapan, dan keterangan. Yang kedelapan adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan atau informasi secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif adalah: pertama, jelas dan ringkas. Kedua, logis. Ketiga, gramatikal. Keempat, kohesif. Kelima, ekspresif. Unsur-unsur penting dalam kalimat efektif adalah: pertama, subjek dan predikat. Kedua, kata kerja. Ketiga, kata benda. Keempat, kata sifat. Dan yang kelima, kata penghubung. Materi selanjutnya adalah yang ke-9, paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pikiran atau ide. Definisi paragraf: pertama, kesatuan ide. Kedua, kejelasan struktur. Dan yang ketiga, kepaduan. Struktur paragraf: 1. Kalimat topik. 2. Kalimat penjelas. 3. Kalimat penutup. Materi yang terakhir adalah cara pembentukan paragraf dan metode pengembangan paragraf. Bagian dari suatu karangan yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Teknik pengembangan paragraf: metode yang digunakan untuk memperluas dan memperjelas gagasan utama dalam sebuah paragraf. Baik, inilah hasil dari tugas saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.